Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang solih dan solihah. Kali ini kita akan belajar tentang PAI pada bab 3 Aku Anak Soleh dengan subbab indahnya saling menghargai. Oke, yuk mari kita simak. Sebelum kita memulai pelajaran, kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah satu, peserta didik mampu menjelaskan makna hidup indahnya saling menghargai dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu membiasakan perilaku terpuji sebagai bukti wujud implementasi dari makna hidup indahnya saling menghargai dengan benar. Apa yang dimaksud dengan indahnya saling menghargai? Yaitu keindahan dan nilai positif dari sikap saling menghormati, mengakui, dan menerima perbedaan antar individu atau kelompok, seperti perbedaan budaya, suku, agama, atau cara berpikir, dengan penuh empati dan tanpa diskriminasi. Lalu, mengapa dalam hidup ini kita harus saling menghargai? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard. Yang artinya, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Untuk lebih jelasnya, yuk mari kita simak penjelasan berikut. Nah, tentunya kita di dalam hidup keluarga, masyarakat itu banyak menemui perbedaan-perbedaan. Nah, salah satunya di sini yang pertama adalah perbedaan suku dan budaya. Perbedaan suku dan budaya ini maksudnya adalah keragaman identitas, tradisi, dan cara hidup antar kelompok manusia yang memperkaya kehidupan sosial namun tetap dapat disatukan melalui nilai saling menghargai sesuai ajaran Islam. Nah, dari perbedaan tadi, kita itu harus bisa bersikap menghargai, yaitu bersikap positif dan tindakan nyata untuk menerima, menghormati, dan mengakui keberagaman suku dan budaya itu sebagai anugerah Allah tanpa diskriminasi, prasangka, ataupun sikap merendahkan. Dalam hal keragaman ini, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Perbedaan lain yang sering kita jumpai di dalam kehidupan kita yaitu perbedaan keyakinan dengan orang lain. Nah, maka sikap kita itu harus menghargai mereka. Harus menghargai mereka yang mempunyai perbedaan keyakinan dengan kita. Kita harus bisa bersikap positif dengan cara menerima, menghormati maupun mengakui keberadaan mereka tanpa merendahkan ataupun mendiskriminasi ataupun memaksakan pandangan kita pribadi. Seperti semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua, satu bangsa Indonesia. Perbedaan ini adalah hal yang sudah seharusnya kita terima, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 108. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Jadi di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah itu melarang agar kita itu tidak mencela atau menghina keyakinan orang lain. Kita harus bisa hidup rukun dan menghargai orang-orang yang mempunyai keyakinan berbeda dengan kita. Berikutnya, perbedaan yang sering kita jumpai di dalam kehidupan kita yaitu perbedaan pendapat. Oleh karenanya, kita harus bisa menghargai pendapat orang lain dengan tetap menghormati dan mempertimbangkan pandangan, ide, atau opini orang lain dengan penuh empati tanpa merendahkan mereka. Di dalam masalah perbedaan pendapat ini, Allah telah berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina stajabu lirabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan sebuah persoalan atau perbedaan pendapat itu bisa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Nah, apa saja sih contoh-contoh sikap menghargai perbedaan pendapat itu? Di sini sudah saya berikan gambaran beberapa, yaitu yang pertama, tidak menghina dan mengejek pendapat orang lain. Membiasakan diam saat orang lain sedang berbicara dan dengarkan dengan baik. Jadi tidak boleh memotong pembicaraan orang lain ya. Kemudian menghindari menyalahkan pendapat orang lain dan menganggap bahwa pendapat diri sendiri itu paling benar. Kemudian lagi, jika pendapat temanmu itu lebih baik, maka harus kita hormati, ya. Kemudian hasil musyawarah itu harus dijunjung tinggi, dilaksanakan walaupun itu bukan dari pendapat kita. Nah, dari kesemua yang sudah saya sampaikan di awal itu intinya kita harus bisa menerima perbedaan tersebut. Sebagai seorang anak muslim dan muslimah, kita harus punya sikap toleransi dan mempertahankan budaya bangsa Indonesia dengan cara melestarikan sikap saling tolong menolong, gotong royong dan sopan santun. Selanjutnya, kita tuh harus tahu untuk apa sih kita harus menghargai perbedaan, yaitu untuk menciptakan hubungan yang harmonis, meningkatkan kerjasama dan kolaborasi, memperluas wawasan dan pengetahuan, dan lain sebagainya. Yang hal-hal tersebut adalah hal positif yang akan kita dapatkan karena kita menghargai perbedaan dengan orang lain. Demikian tadi materi yang bisa Ibu sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.